Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Dr. Mutawali selaku dosen manajemen operasi. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Yves Andriawan dan rekan saya Aisyah Permatasari. Kami dari Universitas Pamulang, prodi manajemen keuangan kelas 06 SMJM 001, ingin mempresentasikan materi tentang desain produk dan jasa atau permasalahan desain produk dan persaingan berdasarkan waktu. Untuk mempersingkat waktunya, saya persilahkan kepada rekan saya Aisyah Permatasari untuk memulai presentasinya. Saya ingin memulai presentasinya. Pengertian desain produk dan jasa. Yang pertama, desain produk. Rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda pakai yang fungsional dan estetis sehingga menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi penggunanya. Yang kedua, desain jasa. Strategi jasa yang menentukan sifat dan fokus saja serta target pasar. Desain juga membutuhkan penilaian manajemen puncak terhadap potensi pasar dari profitabilitas jasa tertentu dan penilaian kemampuan organisasi dalam untuk menyediakan jasa. Pilihan desain produk dan jasa. Pilihan strategi produk menunjukkan keunggulan bersaing. Pilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan pada konsumen. Keputusan produk merupakan asas bagi strategi organisasi dan memiliki dampak yang luas pada seluruh fungsi operasional. Contohnya, yang pertama, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan, seperti rumah sakit bersalin. Yang kedua, Toyota yang memberikan respon cepat terhadap pelanggan, yaitu dengan memberikan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif di bawah 2 tahun. Permasalahan desain produk dan jasa terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, desain yang tangguh adalah sebuah desain yang dapat diproduksi sesuai dengan permintaan walaupun pada kondisi yang tidak memadai pada proses produksi. Yang kedua, desain modular adalah sebagian atau komponen sebuah produk dibagi menjadi komponen yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan. Desain modular menawarkan fleksibilitas pada produk dan penawaran. Yang ketiga, Computer Aided Design atau CAD. Perancang dengan bantuan Computer Aided Design adalah penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Walaupun penggunaan dan variasi software CAD sangat luas, CAD secara umum masih digunakan untuk membuat gambaran kasar dan gambaran 3 dimensi. Yang keempat, Computer Aided Manufacturing atau CIM. Penggunaan program komputer khusus untuk memandu dan mengendalikan peralatan produksi. Keuntungan dari CIM adalah yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, waktu desain yang lebih pendek. Yang ketiga, pengurangan biaya produksi. Yang keempat, ketersediaan data dan kemampuan baru. Yang kelima, teknologi virtual reality. Untuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggunakan benda aslinya, tetapi masih memungkinkan penggunaan untuk menanggapi secara interaktif. Yang keenam, analisis nilai, memperbaiki cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau ekonomis. Yang ketujuh, etika dan desain yang ramah lingkungan. Manajer operasi yang paling etis dan peka terhadap lingkungan adalah meningkatkan produktivitas ketika mengirimkan barang dan jasa yang diinginkan. Dan yang kedelapan, pendekatan etis. Suatu cara melakukan program yang ramah lingkungan dengan membebankan biaya etika dan lingkungan pada tugas dan manajer operasi dan tim rekayasa nilai atau analisis nilai. Tujuannya adalah untuk mengembangkan produk yang lebih aman dan ramah lingkungan. Yang kedua, meminimalkan limbah bahan baku dan energi. Yang ketiga, mengurangi kewajiban akan masalah lingkungan hidup. Dan yang terakhir, yang kesembilan, produksi ramah lingkungan.
membuat produk yang ramah lingkungan melalui proses yang efisien yang bisa menjadi bisnis menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iif Andriawan. Ya, selanjutnya persaingan berdasarkan waktu. Manajer operasi yang menguasai pengembangan produk secara bertahap akan mengalami persaingan dari para produk yang berlambang. Konsep inilah yang disebut sebagai persaingan berdasarkan waktu atau biasa disebut team based competition. Dalam persaingan berdasarkan waktu ada 3 poin. Di antaranya membeli teknologi dengan cara mengambil alih sebuah perusahaan, mempercepat kembang dengan mengambil alih perusahaan yang telah yang sesuai dengan visi mereka. Permasalahannya adalah menyesuaikan organisasi yang dibeli teknologinya dan limit produknya ke dalam perusahaan pembeli. Poin selanjutnya yaitu joint ventures, merupakan kepemilikan bersama. Biasanya di antara hanya 2 perusahaan untuk membentuk satu kesatuan yang baru. Dan poin yang terakhir, aliansi, yaitu kesepakatan yang saling menunjukkan tanpa ketergantungan tetap konsisten dengan strategi yang dilakukan masing-masing pihak. Aliansi atau aliansi adalah perjanjian kerjasama yang menjadikan perusahaan tetap bebas, tetapi menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi yang sesuai dengan visi individu mereka. Walaupun demikian, aliansi lebih sulit dicapai dan dipertahankan daripada joint ventures karena adanya ambiguitas yang dikaitkan dengan mereka. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih kekurangan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.